Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wa'ode Nurhawa dan teman saya Rasi Rizky Abdillah dan Yolanda H.I. Pakeran. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mencoba menyampaikan materi yang berjudul Peran tumbuhan sebagai mikrohabitat entomofagus atau musuh alami dan pemanfaatan macam-macam indikator hewan untuk monitoring kondisi lingkungan. Serangga atau insekta merupakan hewan yang dominan di muka bumi. Maka, ilmu yang mempelajari tentang serangga atau insekta yaitu entomologi. Serangga memiliki daya reproduksi yang tinggi dan berpotensi terjadi ledakan populasi, tetapi hal ini jarang terjadi karena sebagian serangga dimangsa oleh serangga lain. Pengontrolan populasi dapat dilakukan terhadap serangga hama oleh serangga entomofagus, di mana serangga entomofagus adalah serangga-serangga pemakan yang umumnya merupakan pemakan serangga lain, baik sebagai predator dan parasitoid. Serangga entomofagus memegang peranan penting dalam menekan populasi serangga hama. Peranan entomofagus terhadap lingkungan. Keberadaan musuh alami dapat menjadi alternatif untuk mengontrol populasi serangga hama. Serangga musuh alami dapat berupa serangga entomofagus. Nah, dilihat dari fungsinya, musuh alami atau agen pengendalian hayati dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama predator, yang kedua patogen, yang ketiga parasitoid, di mana predator merupakan serangga yang memangsa serangga lain, patogen merupakan golongan mikroorganisme atau jasatronik yang menyebabkan serangga sakit dan akhirnya mati, dan parasitoid di mana merupakan serangga yang memparasit serangga lain atau binatang arthropoda lainnya. Yang pertama, serangga sebagai predator. Predator merupakan organisme yang hidup bebas dengan memakan, membunuh, atau memangsa serangga lain. Berikut adalah ciri-ciri predator. Yang pertama, predator dapat memangsa semua tingkat perkembangan mangsanya, dari telur, larva, nimfa, pupa, dan imago. Yang kedua, kebanyakan serangga predator bersifat karnivor. Dan yang ketiga, serangga predator memiliki ukuran tubuh lebih besar daripada mangsanya. Yang keempat, metamorfosis predator ada yang holometabola dan hemimetabola. Hampir semua ordo serangga memiliki jenis yang menjadi predator, tetapi selama ini ada beberapa ordo yang ordonya merupakan predator yang digunakan dalam pengendalian hayati. Berikut beberapa contoh serangga predator. Yang pertama yaitu Surinus atau dari famili Solsinelidae, merupakan serangga predator kutu daun. Yang kedua yaitu contohnya Hymenopus dari famili Mantidae. Yang ketiga contohnya itu Oxipes sp, yang mana merupakan predator hama wereng daun teh. Yang kedua, serangga sebagai patogen. Kelompok serangga dalam kehidupan diserang banyak patogen atau penyakit yang berupa virus, bakteri, protozoa, jamur, rickensia, dan nematoda. Karena kemampuannya membunuh serangga hama sejak lama, maka serangga patogen digunakan sebagai agen pengendali hayati atau biological control agent. Contohnya yaitu pengendali hama kumbang moncong pada gula bit, Leonus
Puntiventus dengan menggunakan sejenis jamur. Berdasarkan posisi makannya, parasitoid dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ektoparasitoid. Ektoparasitoid adalah parasitoid yang seluruh siklus hidupnya ada di luar tubuh inangnya atau menempel pada tubuh inangnya. Contohnya, Compsomyces spp yang memarasit hama Exopolis sp. Yang kedua, endoparasitoid. Endoparasitoid adalah parasitoid yang berkembang di dalam tubuh inang dan sebagian besar dari fase hidupnya ada di dalam tubuh inangnya. Contohnya, Leishmania bicolor yang memarasit telur Cecava sp. Selanjutnya adalah parasitoid. Parasitoid merupakan serangga yang berparasit pada serangga lainnya. Parasitoid hidup menumpang di luar atau di dalam tubuh inangnya. Adapun faktor yang mendukung ketepatan pengendalian hama oleh parasitoid. Yang pertama adalah daya kelangsungan hidup yang baik. Yang kedua, perlu satu inang untuk melengkapi daur hidupnya. Yang ketiga, populasi parasitoid akan tetap bertahan meskipun populasi inang rendah. Dan yang keempat adalah monofag sehingga kisaran inangnya sempurna. Selanjutnya, parasitoid dapat digolongkan berdasarkan fase tubuh inang yang diserang. Yang pertama, parasitoid telur merupakan parasit yang menyerang inang pada fase telur dan bersifat endoparasit. Contohnya, Anagrus optabilis atau wereng coklat. Yang kedua, parasitoid telur sampai larva, yaitu parasit yang berkembang mulai dari telur sampai larva. Contohnya, Celonus sp atau pengerek mayang kelapa. Yang ketiga, parasitoid larva merupakan parasit yang menyerang inang yang berada pada larva atau ulat. Contohnya, Apenteles erionotae atau larva pengulung daun pisang. Yang keempat, parasitoid larva sampai pupa merupakan parasit yang berkembang mulai dari larva sampai pupa. Contohnya, Tetrosticus brontispae rontispa. Yang kelima, parasitoid pupa merupakan parasit yang menyerang inang yang berada pada fase pupa atau kepompong. Contohnya, Ophius sp kepompong lalat buah. Yang keenam, parasitoid imago merupakan parasit yang menyerang inang yang berada pada fase imago atau serangga dewasa. Contohnya, Somperiella unifascia yang memarasit Aspidiotus rigidus. Selanjutnya, mari kita saksikan video contoh parasitoid telur pada siklus hidup Trisolcus haliomorphei. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya adalah mikrohabitat. Mikrohabitat adalah bagian dari habitat yang merupakan lingkungan yang kondisinya paling cocok dan paling akrab berhubungan dengan hewan. Pengelolaan mikrohabitat dapat dicoba dengan cara yang pertama, menguji peran di antara tumbuhan liar atau gulma sebagai habitat, dan yang kedua, konservasi predator hama dengan menyediakan habitatnya dari tumbuhan liar atau gulma yang telah diuji. Pengelolaan mikrohabitat dilakukan untuk meningkatkan jumlah anggota populasi musuh alam, menurut Hellenius 1998. Landis et al. 2000 mengemukakan tujuan utama pengelolaan mikrohabitat adalah menciptakan infrastruktur ekologi yang berkelanjutan dalam landscape. Selanjutnya adalah cara mempertahankan mikrohabitat entomofagus. Serangga entomofagus sangat berperan dalam usaha pengendalian hayati. Prosedur pengendalian hayati mencakup beberapa cara, antara lain adalah importasi, augmentasi, dan konservasi musuh-musuh alam. Yang pertama, importasi. Importasi musuh alami menyangkut semua pekerjaan mulai dari penyiapan bahan, pengapalan, pengulturan atau propagasi, dan penempatan dari organisme menjadi hama bila mana mereka berpindah ke tempat yang baru. Yang kedua, augmentasi. Augmentasi dapat diartikan sebagai manipulasi musuh alami untuk dapat hidup lebih cocok atau lebih baik dalam suatu daerah tertentu. Istilah manipulasi atau modifikasi berlaku untuk prosedur tertentu yang dirasa perlu untuk membantu musuh alami berkembang dan menetap atau menjadi lebih efektif dalam suatu lingkungan yang baru. Dalam pengertian ini, manipulasi dapat terjadi pada musuh alami itu sendiri, atau pada lingkungan di mana organisme itu hidup. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak kegagalan dalam program pengendalian hama terjadi akibat dari ketidakmampuan musuh alami tersebut untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang baru, karena adanya iklim yang tidak sesuai, inang yang tidak cocok, sumber makanan atau nektar dan madu yang kurang bagi serangga dewasa, adanya kompetisi dengan serangga lain, adanya praktek bercocok tanam yang dapat mengganggu perkembangan musuh alami, dan lain-lain. Manipulasi musuh alami dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu kolonisasi periodik dan pengembangan suatu strain yang telah diadaptasikan secara buatan. Yang ketiga adalah konservasi. Konservasi adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan musuh alami. Konservasi musuh-musuh alami dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memodifikasi lingkungan sedemikian rupa supaya pengaruh-pengaruh lingkungan yang merusak dapat dihilangkan atau dikurangi. Yang kedua, mengubah lingkungan untuk menjadi lebih cocok bagi kebutuhan musuh-musuh alami yang sebelumnya tidak menguntungkan. Contoh peran tumbuhan sebagai mikrohabitat entomofagus berdasarkan artikel dengan judul Tanaman Pengungsi Meningkatkan Predator Umum di Perkebunan Teh di Wonosari, Malang, Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa tanaman di sepanjang perkebunan teh yang meningkatkan keanekaragaman dan kelimpahan predator generalis di perkebunan teh di Wonosari, Malang, Indonesia. Sampel arthropoda dikumpulkan dengan sweeping net berdiameter 15 cm selama 5 kali osilasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cyanidrella nodiflora, Centella tanaman asiatica, Setaria sp,
Borreria repens, Arachis pentoi, dan kombinasi tumbuhan meningkatkan keanekaragaman hayati. Arthropoda di kanopi tanaman, terutama predator generalis. Ada Surinus, Oxyopes, dan Hymenopus dengan kelimpahan relatif berkisar antara 9,1% sampai 14,6%. Selanjutnya adalah bioindikator. Jika dilihat dari katanya, bioindikator berasal dari dua kata. Bio artinya makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroba. Sedangkan indikator artinya variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan kemungkinan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan. Bioindikator menunjukkan sensitivitas atau toleransi terhadap kondisi lingkungan, sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai alat penilai kondisi lingkungan. Bioindikator ini adalah makhluk hidup yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Hewan yang dapat dikategorikan sebagai bioindikator adalah hewan atau makhluk hidup yang dapat memberikan respon, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem. Dasar pemikiran akan adanya suatu organisme indikatif adalah adanya hubungan yang erat antara organisme dengan parameter biotik dan abiotik dalam ekosistem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang kehadirannya atau perilakunya di alam berkorelasi dengan kondisi lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Sebuah organisme dapat dikatakan sebagai bioindikator yang ideal, tidaknya harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan indikator yang bagus. Artinya, memiliki kemampuan atau sensitivitas tinggi terhadap tekanan lingkungan, memberikan respon yang terukur, peka terhadap gangguan, tetapi tidak mengalami mortalitas atau mengakumulasi polutan. Tanggap secara proporsional dengan tingkat kontaminasi dan degradasi. Yang kedua, berlimpah dan umum. Artinya, keberadaannya berdistribusi lebar, mengalami mobilitas yang rendah, relatif stabil meskipun variabilitas atau iklim lingkungan terjadi. Yang ketiga, dapat dipelajari dengan baik dan mudah. Artinya, memiliki kesederhanaan taksonomi, mudah dikenali, memiliki karakteristik ekologi yang jelas diketahui. Kemudian yang keempat adalah secara ekonomi atau komersial penting. Artinya, spesies ini mudah dan dapat untuk disurvei dan didapatkan. Bioindikator dapat dibagi menjadi dua, yaitu bioindikator pasif dan bioindikator aktif. Bioindikator pasif adalah suatu spesies organisme, penghuni asli suatu habitat yang mampu menunjukkan adanya perubahan yang dapat diukur. Misalnya, adanya perubahan perilaku, adanya kematian, kemudian ada perubahan morfologi pada lingkungan yang berubah. Yang kedua, bioindikator aktif adalah suatu spesies organisme
yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap polutan, yang mana spesies organisme ini umumnya diintroduksikan ke suatu habitat untuk mengetahui dan memberikan peringatan dini terjadinya polusi. Menurut Setiawan 2008, bioindikator dalam aplikasinya dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, indikator lingkungan, indikator ekologis, dan indikator keanekaragaman hayati. Indikator lingkungan merupakan organisme atau populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator ekologis merupakan suatu organisme atau kelompok organisme yang peka akan adanya tekanan terhadap perubahan ekologi, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Yang ketiga, indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok organisme pada tingkat takson tertentu yang mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Kelebihan bioindikator bila dibandingkan dengan indikator-indikator yang lain. Yang pertama, biaya yang dibutuhkan itu relatif lebih rendah. Yang kedua, cara yang digunakan relatif lebih mudah daripada indikator-indikator yang lain, yaitu menggunakan organisme yang ada di lingkungan tersebut atau organisme dengan pemasukannya ke habitat tersebut. Yang ketiga, dapat digunakan dalam pendugaan kualitas lingkungan. Artinya, organisme dapat mencerminkan pengaruh perubahan kondisi fisik dan kimia yang terjadi di suatu lingkungan dalam selang waktu tertentu. Yang keempat, dapat merefleksikan efek-efek yang terakumulasi. Artinya, apabila terdapat permasalahan terhadap kualitas suatu lingkungan, maka akan terlihat dari respon organisme-organisme tersebut. Seperti misalnya kematian terhadap organisme tersebut, atau perubahan perilaku, perubahan morfologis, dan sebagainya. Yang kelima, menampakkan secara langsung dampak pencemaran atau lingkungan yang tercemar. Hampir sama dengan kelebihan yang keempat, jika terdapat lingkungan yang tercemar, maka akan ditampakkan secara langsung dan mudah diamati. Selanjutnya adalah contoh pemanfaatan hewan sebagai bioindikator. Di sini kelompok kami menggunakan beberapa artikel yang menjelaskan hewan sebagai bioindikator terhadap kualitas lingkungan. Yang pertama, artikel dengan judul Paraprionospio pinata dengan pemanfaatannya sebagai hewan bioindikator. Salah satu biota jenis cacing laut yang memakan deposit ialah Paraprionospio pinata. Di Jepang, jenis cacing ini telah digunakan sebagai bioindikator lingkungan laut, terutama di daerah teluk yang relatif tertutup dan tercemar oleh bahan organik. Paraprionospio pinata memiliki beberapa tipe, di antaranya tipe A, tipe B, tipe C, tipe C1 dan tipe C2, yang dibedakan berdasarkan bentuk morfologi, area distribusi, dan habitatnya. Tipe A hidup di perairan pantai pada kedalaman kurang dari 20 meter, dan jenis ini paling dominan. Tipe B terdapat pada dasar berlumpur dan pasir berlumpur di laut yang lebih dalam. Tipe C1 pada habitat dengan variasi yang luas dan densitasnya rendah. Tipe C2 pada dasar pasir laut berlumpur di kedalaman lebih dari 35-80 meter.
Namun, hanya tipe A dan tipe B saja yang baik digunakan sebagai indikator suatu lingkungan. Faktor-faktor yang menentukan biota ini sering digunakan sebagai bioindikator, antara lain karena sebaran dan frekuensinya yang menonjol sebagai komunitas bentik di suatu perairan, terutama di lingkungan teluk yang relatif tertutup dan tercemar oleh buangan organik. Seorang peneliti menyebutkan bahwa makhluk hidup yang dapat dianggap sebagai hewan bioindikator harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak terbunuh atau mati dengan adanya timbunan zat-zat pencemar dan dijumpai pada tingkat-tingkat tertentu di lingkungannya. Yang kedua, terdapat pada suatu tempat dan mewakili daerah yang diamati. Yang ketiga, melimpah pada seluruh daerah yang diamati. Yang keempat, hidup dalam waktu yang cukup lama dan dapat diambil sebagai contoh. Yang kelima, organisme tersebut mempunyai ukuran yang pantas dan memiliki struktur jaringan yang cukup baik untuk diteliti. Yang keenam, organisme tersebut mudah digunakan sebagai contoh dan cukup kuat serta tahan hidup dalam laboratorium. Nah, para Prionospio-binata ini dapat mencerminkan seluruh kriteria yang diberikan, sehingga dapat kita katakan bahwa para Prionospio-binata ini dapat dijadikan sebagai hewan bioindikator lingkungan. Para Prionospio-binata ini termasuk ke dalam filum Annelida, yang memiliki ciri-ciri tubuh sebagai berikut. Tubuh mempunyai segmen internal maupun eksternal, bentuk tubuh vermiform atau bentuk umum dari cacing. Agak memipih, bagian depan mulut dilengkapi dengan organ sensoris yang bersatu dengan peristome atau bagian tepi mulut. Membentuk palpus panjang dan mempunyai alur, tidak mempunyai rahang dan gigi. Parapodianya atau bagian kakinya tereduksi. Contoh pemanfaatan hewan sebagai bioindikator selanjutnya terlihat pada artikel dengan judul Pemantauan Kualitas Air di bagian hulu Sungai Cisadane dengan indikator makroinvertebrata. Makroinvertebrata dapat memberikan petunjuk adanya bahan pencemar karena makroinvertebrata memiliki ciri yang sangat peka terhadap pencemaran. Pengukuran menggunakan makroinvertebrata dapat memberikan informasi penting tentang kualitas air sungai saat itu juga dan perkiraan kualitas sungai di masa yang akan datang. Menurut Rahayu tahun 2009, makroinvertebrata memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sangat peka terhadap perubahan kualitas air tempat hidupnya sehingga akan dipengaruhi komposisi dan kelimpahannya. Kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Ketiga, jenisnya cukup banyak dan memberikan respon yang berbeda akibat gangguan yang berbeda pula. Keempat, pergerakannya terbatas sehingga dapat sebagai petunjuk keadaan lingkungan setempat. Kelima, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi, paling tidak sampai tingkat family. Yang keenam, pengambilan contoh mudah dilakukan karena memerlukan peralatan sederhana, murah, dan tidak berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Perlu kita ketahui juga bahwa makroinvertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan mudah dilihat dengan kasat mata, sehingga penggunaannya sangat mudah digunakan. Dari sifat-sifat yang telah dipaparkan, itu artinya makroinvertebrata merupakan salah satu jenis hewan yang dapat dijadikan sebagai bioindikator keadaan atau kualitas suatu perairan. Pada artikel ini juga disimpulkan bahwa
dapat diidentifikasi beberapa indeks pencemaran pada titik-titik tertentu di suatu sungai Cisadane. Contoh hewan sebagai bioindikator selanjutnya terlihat pada artikel dengan judul Kandungan logam berat timbal pada air laut dan tiram Sarcosterea glomerata sebagai bioindikator kualitas perairan di Perigi, Trenggalek, Jawa Timur. Tiram termasuk spesies makrofauna bentik yang merupakan salah satu bioindikator terbaik untuk mengetahui tingkat kontaminasi logam berat di suatu daerah. Tiram merupakan biota yang potensial terkontaminasi logam berat karena dia memiliki sifat yang filter feeder atau menyerap makanannya terhadap kontaminasi logam berat. Sehingga biota ini sering digunakan sebagai hewan uji dalam pemantauan tingkat akumulasi logam berat pada organisme laut. Organisme ini hidup secara sedentary atau menetap, tidak bisa menghindar dari kontaminan dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap konsentrasi logam tertentu, sehingga dapat mengakumulasi logam lebih besar daripada hewan lainnya. Ukuran tiram Sarcosterea glomerata dengan panjang, lebar, dan tinggi yang lebih besar mampu mengakumulasi logam lebih besar pula. Dari kemampuan yang telah dipaparkan, tiram Sarcosterea glomerata ini menjadi indikator yang mampu untuk mengetahui kondisi lingkungan perairan terhadap adanya pencemaran logam berat. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok penyaji mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, dimohon untuk dengan tertib menyebutkan nama dan NIM. Baiklah, kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.